Udah bahas nih. Nggak apa-apa lah udah. Pak di nil ya. Oke oke. Ya kita lanjutin aja ya Tens ya. Kembali ke kita punya channel di mana? Oke ya. Untuk yang 6 ini ya. Sebetulnya ini udah dibahas di sebelah deh. Tapi nggak apa-apa. Nah ini yang ini kuncinya itu adalah apa? Sigma F itu sama dengan apa? M dikalikan A. Maka A sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan M. Nah ini untuk kalau katrolnya itu tidak diperhitungkan. Tetapi kalau misalnya, jadi ini tulis saja di sini pakai sigma M, boleh nggak apa-apa. Kalau misalnya masa katrol itu diperhitungkan, maka A-nya Nixon, tangannya tidak bikin keributan ya. Ini adalah sigma F dibagi dengan sigma masa beban ya, sigma M-nya. Ini ditambah dengan K dikalikan dengan masa katrol, gitu ya. Ini untuk mencarinya. Nah, sekarang misalnya aja nih, misalnya ada sistem itu ya, sistem yang paling gampang itu ya, ini ada katrol, kemudian berikutnya ada tali begini, lalu ini ada begini, boleh. Kemudian setelah itu ini ada beban, gitu ya. Aduh. Oh. Ya, ini ada beban, kemudian di sini juga ada beban lagi, begini ya. Ada beban 1 dan ada beban 2. Jadi ini katrolnya ya diikat di situ ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, nah jadi di sini berarti ada beban 1, ada beban 2. Maka di sini ada apa? W. Di sini juga ada W ya. Oke. Ya, jadi di sini anggaplah ini adalah M1, lalu yang di sini kita anggap M2, maka ini ada W1 dan ini ada W2. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali T-nya ya. Nah, sebutlah di sini adalah T2, di sini adalah T1. Jika masa katrolnya itu tidak diperhitungkan, maka besarnya T1 akan sama dengan T2. Jadi di sini T1 akan sama dengan T2, itu sama dengan T. Tetapi untuk masa katrol yang diperhitungkan, di sini T1 itu tidak sama dengan T2. Nah, sekarang anggaplah masa beban 1 sama dengan 2 kg. Masa beban 2 sama dengan 3 kg. Sekarang kira-kira masa beban 1 bergerak naik atau turun? Bergerak naik atau turun? M2 naik atau turun? Turun. Oke, ini akan turun, lalu yang ini akan naik. Nah, yang kita perhitungkan itu W-nya saja. T-nya ini kita tidak perhitungkan. Kenapa? Karena di sini saling menghilangkan. Ya. Jadi, ini yang kita perhitungkan ini. W2 dengan W1. Sekarang, benda ini bergerak naik untuk benda 1. W1-nya turun, berarti dia positif atau negatif? Negatif, maka ini minus. Kemudian W2 turun, M2-nya juga turun, berarti ini positif negatif? Positif, oke? Maka untuk mencari percepatannya di sini berarti sigma F dibagi dengan sigma M. F-nya, maka yang kita tulis yang positif dulu. Maka disamakan dengan W2 dikurangi dengan W1 kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2. Tetapi jika masa katrol diperhitungkan, maka A-nya di sini sama saja dengan tetap di sini W2 dikurangi dengan W1 kita bagi dengan M1 ditambah dengan M2, ini kita tambah dengan K dikalikan dengan massa daripada katrol ya. Nah, seperti itu. K-nya itu apa? Kamu ingat momen inersia. I itu kan sama dengan K M R kuadrat. Jadi kalau misalnya I-nya sama dengan 1/2 MR kuadrat, berarti K-nya sama dengan 1/2. Seperti itu ya. Jadi so easy lah ya. Nah sekarang tinggal kasih masuk nih. W2 dikurangi dengan W1. Ini kan sama saja dengan M2 dikurangi dengan M1. Kita kalikan dengan gravitasi dibagi dengan massa 1 ditambah dengan massa 2. Selisih massa dibagi dengan jumlah massa dikalikan gravitasi. Maka ketemu sama dengan berapa nih? 3 dikurangi 2, 3 kurang 2 dibagi dengan 3 ditambah 2, ini kilogramnya hilang, dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berarti ketemu 1/5, 2 ya, berarti 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau sudah dapat A-nya ya, kalau sudah dapat A-nya, maka untuk mencari tegangan tali itu adalah hal yang gampang ya.
Jadi akselerasinya udah ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Maka kalau ditanyakan berapa besar tegangan tali, up to you, up to me, kamu mau pakai massa yang mana? Misalnya kita mau pakai massa yang pertama. Di sini adalah W1, kemudian tegangan talinya berarti ini naik, benda turun, maka ini positif, di sini adalah negatif. Jadi di sini guys ya, maka kita menggunakan sigma F1 sama dengan M1 dikalikan dengan A, ya. Yang positif dulu kamu tulis. Berarti ini W1 dikurangi dengan T1 sama dengan M1A, maka T1 sama dengan apa? W1 dikurangi dengan M1A. Maka ini akan sama dengan M1 dikalikan G dikurangi dengan A. G-nya berapa? 10. A-nya berapa? 2. Berarti 10 dikurang 2 berapa? 8. Massa 1 berapa? 2. 8 kali 2? 16 Newton. Seperti itu ketemunya. Kalau kita mau pakai massa yang kedua boleh, nggak masalah. Di sini ada W2, kemudian yang ke sini ada T2. Bendanya turun. Yang mana yang positif? Hah? Wait, oh, ya. W2 turun ya. Ini berarti ini positif, yang ini negatif. Maka kita menggunakan apa? Sigma F2 sama dengan M2 dikalikan A. Berarti W2 dikurangi dengan T2 sama dengan apa? M2 A, ya. Wait, ini salah nih. Oh, ini bergerak naik toh. Yo, salah. Berarti ini positif, ini negatif. Harusnya berarti ini minus, ini plus. Maka berarti di sini minus ya. Plus, tunggu dulu. Plus ya. Ya, salah. Berarti ini ditambah. 2 ditambah 10. 12 kali 2. Berarti berapa? 32. 24 Newton ya, 24 Newton ya. Jadi ini 24 Newton, di sini berarti ketemu 24 Newton. Nah, so kalau yang di sini berarti T2-nya sama dengan apa? M2 dikalikan G dikurangi dengan A ya. G dikurangi A, 10 dikurangi dengan 2 berapa? 8. 8 kali 3? 24. Jadi hasilnya akan sama. Biar kamu pakai benda 1 ataupun pakai benda 2, semua hasilnya akan sama ya. Nah, misalnya seperti ini, kemudian diketahui di sini adalah massa daripada katrol 25, ya sebutlah 10 kg gitu, nggak apa-apa ya. Nah, K-nya kalau nggak diketahui, kalian menggunakan K sama dengan 1/2. Jadi, untuk mencari berapakah percepatannya, kalau kita menggunakan, apa ini, muncul ini? Oh, dari Word-nya ya. Oh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, untuk mencari A-nya di sini, maka kita akan dapatkan tetap di sini adalah W2 dikurangi dengan W1 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambahkan dengan K dikalikan dengan M katrol. Maka di sini adalah gravitasi dikalikan dengan M2 dikurangi dengan M1, kita bagi dengan M1-nya M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan M katrol ya. Oke. Sekarang massa 2 berapa? 3. 3 dikurangi 2, 1. Kali 10, 10. Ini meter per sekon kuadrat. Kita bagi 3 ditambah 2 berapa? 5. Ditambah setengah kali 10, 5. Berarti berapa? 10. Di sini dalam kilogramnya hilang ya, udah ya. Berarti 10 dibagi 10 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ketemu begitu, nanti sisa lagi. Kembali lagi ke T1, T2-nya caranya cari tetap sama. Oke? Bisa dipahami ya? Itu kalau soal yang paling gampang yang keluar yang seperti ini ya. Nah, sekarang Nel, memang nih kasih hilang ini. Oh, pakai eraser itu. Oh, oke, thank you Nel. Ya. Nah, sekarang misalnya ya sistemnya berbeda ya, tergantung lagi kepada sistemnya itu yang seperti apa gitu ya. Misalnya aja yang paling susah nih, yang paling susah kan kalau ada yang bidang miring ini biasanya kamu kesulitan ya, atau enggak? Enggak lah, it's so easy gitu ya. Apa sih yang susah dengan fisika? Enggak ada gitu. Ya. Nah, jadi misalnya ini gini.
Ya, bendanya satu di bidang miring. Kemudian ada benda lagi di bidang datar. Lalu ada benda lagi yang tergantung gitu loh. Asik kan? Asik lah gitu ya. Lalu di sini ada katrol gitu ya. Lalu di sini ada katrol lagi kan tambah asik gitu. Terus habis itu seperti ini nih. Anggaplah lurus-lurus ya. Ya, ini kurang ke kanan nih ya. Gua hapus saja dulu. Ya intinya ya cuman itu kok. Sigma F sama dengan M dikalikan A gitu ya. Ya silahkan. Boleh. Siapa? Nicholas. Oke, silahkan. Siapa lagi, Mem? Satu aja. Ya, banyak-banyak boleh kok. Ya, oke, oke, oke. Silahkan, Nicholas. Ya, ya, misal seperti ini ya. Nah, ini berarti ada gaya yang turun nih ke sini. Ya, sebutlah di sini adalah massa benda pertama. Yang ini adalah M1, lalu ini adalah M2, kemudian di sini adalah M3 gitu ya. Oke, maka di benda pertama ini ada akan turun lagi seperti ini, lalu ada yang tegak lurus seperti ini. Kemudian ada lagi yang ke atas ini ya. Lalu yang di benda 2 ini berarti ada W, kemudian ada lagi N, lalu yang di sini hanya ada ini. Ya. Seperti itu. Kenapa tepuk tangan? Ya, asik kan? Asik. Ya, jadi anggaplah masa katrolnya juga diperhitungkan gitu ya. Ya ini ya it's so easy gitu. A kan sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan sigma M berarti ditambah dengan K M katrol 1 ditambah K M katrol 2. Cuman itu aja kok. Nah, sekarang anggaplah M3 turun. Kalau M3 turun berarti M2 ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Lalu M1 naik bidang miring atau turun? Naik bidang miring. Nah, sekarang yang penting gaya-gayanya itu kamu jangan sampai lupa. Maka di sini adalah W1, yang di sini adalah W1 sin theta. Theta itu adalah sudutnya di sini ini theta. Lalu di sini adalah W1 cos theta. Ini adalah normal 1, berarti ini sama saja dengan W1 dikalikan cos theta. Lalu di sini adalah W2, ini adalah N2, berarti ini akan sama dengan W2, dan yang di sini adalah W3. Kemudian di sini ada tegangan tali T1, ya, ini di sini adalah T2, kemudian di sini adalah T3, lalu yang di sini adalah T4. Ingat, karena ada gesekan, ya, ada koefisien gesekan, maka ini ada gaya gesekan. Kalau ini naik, maka gesekannya akan turun. Jadi ini adalah F1, lalu yang di sini adalah F2, ya. Nah, untuk mencari sigma F-nya itu it's so easy gitu. Ini turun A-nya, berarti ini positif negatif. AB kan tegangan tali semua. Benda 2 ke kanan, ini A-nya ke kanan, berarti F2-nya minus atau plus? Minus. Kemudian benda 1 naik bidang miring, berarti yang turun bidang miring minus, ini gesekan juga minus. Jadi sigma F-nya di sini berarti sama dengan apa? W3 dikurangi dengan F2, dikurangi dengan F1, dikurangi dengan W1 sin daripada theta. It's so easy gitu ya. Lalu masanya, karena ada 3 massa, berarti ini adalah massa 1 tambah massa 2 ditambah dengan massa 3 ditambah 1/2 massa katrol 1 ditambah 1/2 massa katrol 2. Setelah dapat A, maka semuanya beres. Tergantung nanti kamu mau cari T yang mana. Misalnya T4 ya, kamu berangkat dari sini. Maka di sini adalah W3, kemudian ini adalah T4, ya, ini turun, maka ini positif, ini negatif, ya kan? Berarti W3 dikurangi dengan T4 sama dengan M3 dikalikan A. Berarti T4 akan sama dengan W3 dikurangi dengan M3A atau sama dengan M3 dikalikan dengan G dikurangi dengan A. Nah, setelah dapat T4, kamu mau cari T2, T3 gitu ya, ya nggak ada masalah. Kamu harus cari T2-nya dulu. Untuk cari T2,
kalian bisa cari dulu T1-nya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Ibu tidak akan bahas ini. Yang penting kamu cari caranya ini dan tidak mungkin keluar soal yang begini ribet. Gitu aja ya, sekedar tahu aja. Oke, jadi jelas ya. Nah, beda soal ini asiknya ini soal itu apa? Beda gambar, beda penanganan. Itu yang bikin Ibu suka sekali ini ya materinya. Karena asik kalau bikin soalnya gitu loh. Ya, bisa ya? Bisa lah. It's so easy lah. Kenapa ini nggak mau? Bukan karena kebaikan. Ya, ini disajikan gambar dengan menggunakan katrol, percepatan sistem. Udah tadi kan ya. Sekarang ke usaha dan energi ini ya. Di usaha dan energi delete. Nah, bisa nih sekarang, Nel. Oke, dapat ilmu dari Onel ya. Nah, untuk yang usaha energi itu gampang sekali gitu ya. Gampang sekali. Jadi, misalnya ya contohnya tentang jatuh bebas boleh atau misalnya ini. Oh, ada pemain ski ini ya. Si Nixon sedang main ski ini. Ya, dari titik A, kemudian si ada titik B, dia melewati di titik C, kemudian melewati lagi titik D gitu ya. Nah, peserta didik dapat menentukan kecepatan pada titik tertentu atau mungkin perbandingan kecepatan. Ya, gampang sekali Stephen ya. Tidur Stephen ya. Nah, ini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ya, kekekalan energi mekanik apa? Energi mekanik di titik B itu akan sama dengan energi mekanik di titik A akan sama dengan energi mekanik di titik C akan sama dengan energi mekanik di titik D. Energi mekanik itu kan sama dengan apa? Energi potensial tambah energi kinetik. Misalnya kita mau cari perbandingan VB dibanding dengan VD gitu. Boleh nggak apa-apa ya? Sama dengan apa? Atau energi kinetiknya ya boleh. Ini berarti apa? EP B ya itu ditambah dengan EKB akan sama dengan apa? EP loh ini D ditambah dengan EKD seperti itu ya. Nah sekarang energi potensialnya nih ya, energi potensial dengan energi kinetik ini kita apa namanya? Wait. Kalau langsung perbandingan ini agak ribet, berarti kita pakai posisinya kan di A dulu nih ya, posisi di A. Waktu keadaan di A, itu energi mekaniknya sama dengan apa? Energi potensialnya, EP-nya, sama dengan MGHAK, energi mekaniknya bukan 0. EP di A, EPA, itu kan sama dengan MGHA kan? Lalu EKA, itu kan sama dengan 0. Berarti EMA itu akan sama dengan apa? EPA. Oke. Nah, untuk ini kita harus cari dulu di B. Ya, harus cari di B. Nah, EMB kan sama dengan apa? EMA kan? Ya kan? Ya atau ya? Berarti di sini adalah EPB ditambah dengan EKB. Ini sama dengan apa? MGHA kan? Di sini kan MGHB kan? Ditambah 1/2 MVB kuadrat sama dengan MGHA. M-nya sama enggak? Coret. Ya kan? Nah, sekarang untuk cari VB-nya, maka ini G-nya pindah ke sini, GHA-nya. Berarti VB kuadrat dibagi dengan 1/2 sama dengan apa? GHA dikurangi dengan GHB. Atau sama dengan G dikalikan dengan delta HB kan? Ya atau ya? Oke. Ini per 2 ini. Di sini ya per 2. Berarti VB-nya sama dengan apa? Akar dari 2G delta HB kan? Ya atau ya? Ya. Nah, kalau begitu identik dengan ini atau analog dengan ini, maka untuk cari VC itu juga sama saja dengan akar dari 2G delta HC. VD itu juga sama dengan akar dari 2G delta HD. Oke atau oke? Oke ya? Ya, jadi kalau misalnya kita mau cari perbandingan kecepatan di titik B dengan kecepatan di titik D, maka V
B dibanding dengan VD itu berarti sama dengan akar dari 2G delta HB dibandingkan akar dari 2G delta HD. Ada yang bisa hilang? 2G hilang. Berarti sama dengan akar dari delta HB dibagi dengan delta HD. Delta H itu yang mana? Ayo, yang mana itu delta H? Loh, yo, delta H itu yang mana? Misalnya nih lantainya ini ada di sini nih. Nah, ini lantainya. Apa itu HB, apa itu HD? HA itu yang ini. Ini HA. Yang ini berarti HB. Yang ini adalah HC. Kemudian ini adalah HD. Nah, kalau delta berarti ini nih. Ini delta HB. Yang ini ke sini berarti delta HC. Kemudian ini ke sini berarti delta HD. Ya itu delta H, selisih ketinggiannya. Jadi ini adalah delta HB, yang ini adalah delta H apa? H HC, HD ya. Jadi delta HB itu sama dengan HA dikurangi dengan HB dari lantai gitu ya. Kemudian delta HC berarti sama dengan HA dikurangi dengan HC. Delta HD berarti sama dengan HA dikurangi dengan HD. It's so easy. Nah, lalu kalau misalnya ditanyakan energinya, perbandingan energi, ya gampang aja. Nggak usah susah-susah gitu. Energi kinetik itu apa? Nah, EK kan 1/2 mv kuadrat. Jadi kalau misalnya EK B dibanding dengan EK C, ini kan sama dengan 1/2 mv B kuadrat dibanding 1/2 mv C kuadrat. Ini kan coret nih. V-nya kan tadi akar dari 2G delta H kan? Maka ini sama saja dengan apa? Akar dari 2G delta H B dipangkatkan 2 dibanding dengan akar dari 2G delta HC. Ini juga kita pangkatkan 2 kan? Pangkatnya kan hilang, 2G-nya kan hilang. Iya atau iya? Berarti sama saja dengan HB dibanding dengan HC. Ya sudah, seperti itu. Jadi kalau V tadi kan V A dibanding dengan VB, ini kan sama dengan akar dari delta HA dibanding dengan akar dari delta HB. Kalau VD tinggal akarnya dihilangin aja. Gitu ya. Oke, bisa ya? Bisa lah. Nanti kamu cari-cari soal deh yang kira-kira membahas tentang itu. Bisa juga nanti misalnya itu adalah yang benda gerak jatuh bebas gitu. Apa? Energi tuh, gampang tuh. Reaksi inti tuh, it's so easy itu. Ibu nggak bahas itu. Gampang sekali. Yang masa the fact gitu loh. Jadi misalnya ini, posisinya nih. Ini sama aja, pakai kekekalan energi mekanik nih. Ya, kalau keadaan seperti ini. Nah, seperti ini. Itu menggunakan kekekalan energi mekanik. Jadi sebetulnya misalnya di sini titik A, ini titik B, titik C. Jadi kalau misalnya V B dibanding dengan VC, ya langsung aja. Berarti akar 2G delta HB dibanding akar dari 2G delta HC. Kalau EK B dibanding dengan EKC berarti sama dengan delta HB dibanding dengan delta HC. Ya, seperti itu ya. Memang ya. Ya, itu jalan-jalan cepat. Jadi kamu harus tahu jalan-jalan cepatnya ya. Oke. Bisa lah untuk usaha energi. Nah, di kekekalan momentum nih ya, di kekekalan momentum. Kekekalan momentum ya, kamu ingat tumbukan. Apakah itu tumbukannya itu lenting sempurna atau lenting sebagian atau sama sekali tidak lenting. Tapi kalau keluar sama sekali tidak lenting, Queen bobo. Mimpi apa Queen sampai sut gitu loh. Ya, kamu bawa jam berapa tadi? Ya, oke. Nah, untuk yang ini kalau tumbukannya sama sekali tidak lenting itu terlalu gampang gitu ya. Ya, Jevon lagi di depan sendiri lagi udah Sleeping Beauty lagi gimana nih? Nah, sekarang misalnya gini nih, ya. Yang sama yang tidak lenting lah, ya, yang tidak lenting. Ah, misalnya ini si Jevon nih, ya. Si Jevon sama si siapa ya? Satunya siapa? Allen lah, udahlah. Jevon sama Allen ini ada di dalam satu
mobil box gitu ya. Dalam satu mobil box ini ya. Nah, ini misalnya ini adalah A, lalu ini adalah B. Lalu mobil boxnya ini sedang bergerak dengan kecepatan misalnya sama dengan 20 meter per sekon. Masanya si siapa ini? Alan ya. Alan misalnya 20 kilogram. Terus si Jevon ini ya B-nya si B-nya ini misalnya sama dengan 30 kilogram. Nah, kemudian tiba-tiba nih, dengan tiba-tiba si Jevon itu ceritanya melihat bahwa tadinya ini kan mau pergi transmigrasi nih si Alan sama Jevon karena putus cinta jadi mau pergi transmigrasi gitu ya. Lalu tiba-tiba kekasihnya si Jevon ini ya mengejar Jevon gitu, mengejar dengan kecepatan tertentu. Nah, si Jevonnya karena melihat kekasihnya yang sudah bertobat gitu ya, enggak selingkuh lagi. Nah, terus Jevon ini lompat ke belakang. Loh, Jevon lompat ke belakang dengan kecepatan 10 meter per sekon. Pertanyaannya, setelah si Jevon ini lompat, mobil boxnya ini bersama dengan si siapa? Yo, anggaplah Alannya yang mana nggak tahu tadi terbalik-balik nggak apa-apa ya. Itu sekarang bergerak dengan kecepatan berapa? Nah, untuk ini berarti kalian menggunakan hukum kekekalan momentum ya, tersenyum sekarang dia. Ya, tersenyum. Berarti kita menggunakan M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan apa? M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen. Nah, sekarang M1-nya di sini apa? Masa mobil boxnya misalnya 50 kilo. Maka M1-nya di sini berarti 20 tambah 30 tambah 50. V1-nya adalah ini. Ini sama ini dengan ini. Jadi ini tiga-tiganya kita gabung gitu loh. Nah, ini karena ada 3 ya berarti ada 3 gitu ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini digabungnya. Kemudian sekarang M1-nya ini yang pergi berarti yang ini. Ini M1-nya di sini berarti yang 20 kg yang melompat. Lalu M2-nya sekarang berarti tinggal apa? Masa benda kedua ini dengan masa mobilnya. Maka M2-nya di sini berarti adalah 30 ditambah dengan 50. Yang kita cari adalah V2 aksen. V1 aksennya adalah 10, tapi berlawanan enggak geraknya? Berlawanan, maka berarti minus 10. Jadi V1 aksennya sama dengan min 10 meter per sekon. Jadi kalau kita kasih masukan di sini, yang ini ya, ini harusnya ketambahan lagi mobil box ya. Tapi langsung aja udah ya. Langsung maka 20 tambah 30 tambah 50 berapa? 100. Berarti ini sama dengan 100 dikalikan dengan 20 kan? Sama dengan ini 20 dikalikan dengan berapa? Minus 10 kan? Ini ditambah dengan berapa? 80 V2 aksen. Panggilan untuk Juliatin kelas. Untuk mencarinya, ini kan tinggal pindahin nih. Ibu udah kasih masuk satuan di sini ya, Len ya. 20 kali min 10 berapa, Len? Oh ya, apa? Kamu kok cari perhatian terus loh sama Ibu. Ya, ini 100 kali 20 berapa? 2000 kan? Atau boleh dicoret nih, nggak apa-apa nih. Ini kan ada nolnya, ini ada nolnya, ini ada nolnya, coret aja. Maka ini 200. Sama dengan 1 kali 20 min 20 ditambah dengan 8 V2 aksen. Berarti ini 200 kita tambah dengan 20 sama dengan 8 V2 aksen. Mau dibagi dulu boleh. Ini berarti sama dengan 1, ini 1, ini 4 kan ya. 100 tambah 10. 110 dibagi dengan 4 sama dengan V2 aksen. Berarti sama dengan berapa? 237,5 meter per sekon. Bergeraknya berarti ke kanan. Gitu ya, seperti itu. Nah, nanti soalnya beda ya beda lagi. Kasusnya beda-beda lagi tergantung. Yang perlu kamu ingat itu hukum kekekalan momentumnya M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen. Lalu koefisien restitusi sama dengan apa? Pakai tanda minus kan, tapi Ibu nggak suka pakai tanda minus. Ibu lebih suka pakai V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen dibagi dengan V1 dikurangi dengan V2. Terbalik di sini. Atau boleh menggunakan V1 aksen dikurangi dengan V2 aksen dibagi dengan V2 dikurangi dengan V1 daripada menggunakan minus. V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi dengan V2 dikurangi dengan V1. I don't like it. Ini ya. Kenapa?
kadang lupa nih tanda minusnya. Kalau lupa kita berarti salah. Jadi Ibu lebih senang menggunakan ini, gitu ya. Ya, kalau untuk yang jatuh, benda jatuh, ya, lalu ini nanti mantul, 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 ya, ya. Nah, ini tinggal kamu aja. Jadi apa namanya? Koefisien restitusinya ini nanti akan sama dengan misalnya di sini adalah H2 dibagi dengan H1 sama dengan akar dari H3 dibagi dengan H2 sama dengan akar dari H4 dibagi dengan H3 dan seterusnya. Tergantung nanti yang tinggi pantulan yang berapa. Di sini sudah H2, ini H3, ini H4 dan seterusnya. Ya, H4 berarti tinggi pantulan yang ketiga, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, jelas ya? Ya. Nah, berikutnya dikenai nah, yang ini itu yang torsi itu adalah yang anak berdiri di tangga. Tangganya bersandar di dinding. Pernah dikasih nggak ini soal? Lalu kalian diminta mencari berapakah koefisien gesekan antara tangga dengan lantai. Pernah dikasih enggak? Hah? Ada yang pernah enggak? Nah, ini. Jadi berdiri di sini itu tepat akan tergelincir. Ditanyakan mu-nya sama dengan berapa. Nah, kalau keadaan seperti ini ya, maka kita lihat dulu di sini ada gaya normal, kemudian di sini ada gaya berat, ya, gaya beratnya orang, lalu masih ada W batang, kemudian di sini masih ada normalnya B ya, NB-nya berapa ya? NB sama dengan berapa? Nah, ini NB ya, normal dari di B. Biasanya di sini mu-nya B, mu B sama dengan 0. Ini titiknya ya. Nah, di sini berarti ada koefisien gesekan. Ya, ada mu A-nya ya, ada mu A. Nah, sekarang kalau ini tepat akan tergelincir kira-kira tangganya ini bergerak ke kanan atau ke kiri? Kemana? Di ujung bawah ini, di titik A, tangganya bergeser ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kalau dia bergeser ke kanan berarti gesekannya kemana? Ke kiri kan? Ya. Untuk yang di sini itu kita menggunakan syarat daripada keseimbangan. Yang pertama apa? Sigma F X sama dengan 0. Berikutnya apa? Sigma F Y sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah sigma torsi sama dengan 0 juga ya, karena setimbang. Nah, untuk di sumbu X nih, di sini ada NB. Lalu ini ada FA. NB ke kanan berarti ini positif, ini berarti negatif. Maka di sini NB dikurangi dengan FA sama dengan 0, maka FA akan sama dengan NB. FA itu sama dengan apa? Mu A dikalikan dengan NA. Nah, kita masukkan di sini. Sekarang yang berada di sumbu Y, di sini ada NA, kemudian ini adalah W orang, yang ini adalah W batang, gitu ya. Sebut saja ini sama saja dengan W1, lalu ini sama dengan W2 untuk mempermudah. Nah, yang ke atas positif, ini negatif, ini negatif. Maka di sini Na dikurangi W1 dikurangi W2 sama dengan 0. Maka Na-nya akan sama dengan apa? W1 ditambah dengan W2 ya. Oke? Jadi di sini tadi dapat NB itu sama dengan FA, kemudian Na sama dengan W1 ditambah dengan W2 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu yang sigma torsi sama dengan 0. Nah, pertanyaannya kamu torsinya mau pakai torsi yang mana nih? Mau pakai yang A boleh, mau pakai yang B boleh. Tapi sebaiknya pakai yang B. Ya, jadi langsung di sini torsi B sama dengan 0. Sudut yang ini kita sebut aja theta. Kita akan cari L-nya dulu nih, ya, L-nya. Nah, karena torsi B ini sama dengan 0, titik B-nya, maka NB-nya itu nggak usah diperhitungkan, karena sama dengan 0. Jadi yang kita perhitungkan adalah ini, B1, kemudian berikutnya adalah W2, lalu berikutnya adalah yang ini, yang N, dan yang ini. Nah, jadi FA-nya itu kita geser. Ya, kita geser ke sini nih FA-nya nih.
sama NA-nya kita geser, ini W-nya boleh kita geser atau enggak masalah sih. Jadi sekarang untuk yang ini kan kita nggak tahu ini berdiri di mana. Sebutlah di sini adalah KL gitu. KL. Ini panjang sisi miringnya. Nah, di sini adalah theta. Maka ini cos atau sin? Cos. Oke, ya, cos. Nah, di sini adalah L1, ini L1, ini adalah L2, ini adalah LN, kemudian yang ini adalah LF, gitu ya. Maka di sini L1 akan sama dengan KL dikalikan dengan cos daripada theta. Lalu L2, batang itu pasti di tengah-tengah. Jadi sama dengan apa? L per 2 dikalikan dengan cos theta. Lalu untuk yang N juga cos juga kan? Berarti LN ini akan sama dengan L dikalikan dengan cos theta. Tetapi untuk LF sama dengan apa? Di depan berarti sin kan? L sin theta. Nah, kita lihat putarannya nih terhadap titik B. Untuk W1 searah jarum jam atau berlawanan arah? Tegak lurus di sini. Berarti searah. Ini searah. Yang ini berlawanan arah. Yang ini searah. Kalau searah min atau plus? Minus kan? Ya, oke. Jadi kita kasih masukan di sini. Sigma torsi B sama dengan 0. Maka mulai dari F1, ini minus ya, min F1, L1, min W1, W1, L1, min W2, L2, lalu min F, LF ditambah dengan NA dikalikan dengan LNA ya, LN ya. Ini sama dengan 0. Yang mau kita cari kan yang ini, koefisien gesekan. Berarti ini pindahin ke sana tuh. Berarti ini NA, LN, kemudian dikurangi dengan W1, L1, dikurangi dengan W2, L2, sama dengan F, L, F kan? Ya. NA-nya kita tahu, LN tadi sama dengan apa? LN sama dengan L cos theta dikurangi dengan W1 kali KL cos theta dikurangi dengan W2 L per 2 cos theta sama dengan mu NA dikalikan L sin theta. Semuanya ada L. Boleh dicoret enggak? Coret, 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 coret. Jadi sebetulnya L itu penting nggak? Nggak penting banget gitu ya. Maka di sini cos-nya boleh kita keluarin nggak? Boleh. Kalau kita keluarin cos-nya berarti di sini adalah cos theta dikalikan NA dikurangi apa? K W1 dikurangi W2 per 2 sama dengan mu NA sin theta. Jadi untuk mencari mu, ya ini sama dengan apa? NA dikurangi K W1 dikurangi W2 per 2, kita bagi dengan NA dikalikan dengan cos theta per sin theta. Ya, cos per sin sama dengan apa? 1 per tangan kan? Jadi maka ini boleh di sini tangan daripada theta dikalikan dengan NA dikurangi K W1 dikurangi W2 per 2, ini kita bagi dengan N. Nanti NA-nya kamu tinggal kasih masuk sama dengan W1 ditambah dengan W2. It's so ya. Ya ini kamu hafalin ini aja rumusnya langsung nih ya. Untuk cari W-nya gitu ya. Untuk cari mu-nya, mu di titik A. Seperti itu. Oke? Ya. Ya, ini harusnya udah dibahas di kelas 11. Ya, silahkan. Nah, untuk titik berat nih, titik berat. Titik berat kelas 11 lagi. Ya di titik berat itu ya gampang sekali ya. Tinggal nanti bentuk soalnya seperti apa. Kamu mau bentuk soal seperti apa yang titik berat? Hah? Loh, semuanya gampang. Kalau udah yuk, sampai di tangannya ibu kan semuanya gampang. It's so easy gitu loh. Ya. Ya, anggaplah ini ada ini 1. Terus kasih warna beda lagi deh.
Ya agak ribet dikit ya. 2 ini ya. Terus lagi nggak ada segitiga. Gimana nih? Ya supaya ini ya udah gini aja. Salah. Wait. Segitiganya yang ini ya. Ada kalku gitu lah ya. Oke. Nah, misalnya ada keadaan seperti ini, lalu kita diminta mencari berapakah titik berat dari sistem ini gitu ya. Kita anggap yang ini adalah benda 1, kemudian ini adalah benda 2, yang ini adalah benda 3 gitu ya. Misalnya titiknya di sini adalah 4, lalu ini adalah berapa? 4 tambah 3 berapa? 7, jangan deh. 4 tambah 4 lah. 8, ini 12 gitu ya. Lalu di sini sama dengan 4. Lalu yang di sini 7, berarti ini 8 gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk ini maka kita harus mencari satu persatu nih ya. Cari satu persatu, caranya gimana? Kita menentukan dulu titik beratnya ada di mana. Untuk yang benda 1, ini kamu ukir seperti ini. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Pakai warna apa ya? Ini coklat lah. Dah. Ini kelihatan ya? Ya, ini yang benda 1 nih. Benda 1. Berarti yang di sini ini adalah X1. Lalu yang di sini berarti adalah Y1 gitu ya. Nah, berikutnya lagi untuk yang benda 2. Benda 2 berarti ini. Kelihatan, masa enggak? Ya. Berarti yang di sini adalah apa? X2, kemudian di sini adalah Y2. Nah, untuk yang segitiga ini kita harus buat ini. Ya. Nanti di sini berarti adalah X3. Lalu kira-kira di sini adalah Y3. Jadi kamu pisahkan dulu tuh. Ada X, ada Y, kemudian ada A. Jadi untuk yang benda pertama nih, ini ke sini 4, di tengahnya berarti berapa? 2. Ini ke sini 8, di tengahnya berarti berapa? 4. Lalu panjangnya 4, lebarnya 8, berarti luasnya berapa? 32. Sekarang untuk benda 2 nih. Dari 4 ke 12 berapa? 8. 8 bagi 2. 4. 4 ditambah dengan 4. Berarti 8. Y-nya di sini 4. Berarti tingginya berapa? 2 kan? Lalu luasnya berapa? 8 kali 2. Kali 4. Berarti berapa? Oh, 32 lagi. Nah, sekarang untuk yang segitiga nih. Segitiga ini di tengah-tengah nih. Di antara 8 dengan 12. Berarti berapa? 4 dibagi 2. 2. Ini titiknya kan 8. 8 tambah 2 berarti 10. Ini adalah benda yang ketiga. Lalu tingginya dari 4 ke 7. Berarti berapa tingginya? 3. Sepertiga dari 3 berapa? 1. Berarti 4 ditambah dengan 1 berapa? 5. Lalu luasnya? Alasnya 4, tingginya 3. 4 kali 3? 12. Dibagi 2? Ya, setelah itu kamu cari di sini adalah XA, YA. XA berarti ini dikalikan semua tuh. X kali A, 2 kali 3, 2. 64. 8 kali 3, 2. 16, 1, 24, 2, 5, 6 ya. Oke, 10 kali ini berarti 60. Sekarang untuk ini, 4 kali 3, 2, 12, 1, 28. Oke, 2 kali 3, 2, 64. 6 kali 5, 30. Jumlah. 64, 70 ya? 70. Yang ini berapa ini? 64 tambah ini 60, 60, 120, 80, 380. Cocok atau cocok? Oke, kalau nggak cocok ya hitung sendiri. 80 tambah 10. 11, 210, 222. Ya, 222. Jadi untuk cari XO-nya, nanti ini berarti sama dengan sigma dari XA dibagi dengan sigma A. YO-nya berarti sama dengan sigma dari YA ini dibagi dengan sigma daripada A. Seperti itu, Ji. Ya, Ivana? Iya, oke ya, begitu ya. Apa?
Oke, Nixon. Oke. Ya. Jadi untuk dapatnya ya misalnya nih ya, misalnya ini Ibu pisahin ya Nixon ya. Ini seperti ini. Yang segitiga apa persegi panjang itu setengahnya nih. Ya. Yang di sini kan 4. Berarti di tengahnya ini maka ini sama dengan 2 kan? Lalu ini tingginya 8. Berarti tengahnya di sini adalah 4. Oke, beda. Oke. Terus benda yang 2 ya. Benda yang kedua, ini juga sama. Oh, tapi begini ya, ini gini ya, ini gini. Nah, sekarang ini kita cari lagi nih, Nixon. Nah, titik ini kan sudah berawal di 4. Di sini 12. Berarti ini ke sini berapa? 8 kan? 8 dibagi 2 berarti berapa? 4 kan? 4 ditambah 4 berapa? 8. Oke. Ini tingginya adalah 4. Berarti di sini sama dengan setengahnya. 2. Berarti Y-nya 2. Oke? Ya. Oh inani keke mangewisako gitu ya. Lanjut lagi mangi akiwena. Yuk. Tuh, gampang Nixon. Oke. Nah, ini seperti ini. Kemudian berikutnya yang ini nih. Kenapa warnanya ini ya? Oh, ini kita pakai yang ini ya. Oke. Ya, seperti ini. Nah, sekarang ini Nixon. Untuk yang ini kita cari titik beratnya, sarannya seperti ini. Titik ini itu adalah 1/3 tinggi. Ya. Nah, sekarang untuk yang ini kan mulai di angka 8 nih. Ini 12. Setengahnya dari 8 ke 4, ke 12 kan 4. 4 berarti ini kan 2 kan? Maka di sini berarti angka 10 kan yang di sumbu X. Kemudian tingginya ini ke sini. Ini kan 4. Lalu ini di sini 7. Berarti jaraknya berapa? 3 kan? 1/3 dari 3. Ini berarti 1 kan? 4 ditambah dengan 1. Ya, dari situ. Oke, understand? Oke, thank you. Seperti itu ya. Bisa ya yang lain ya? Oke, it's so easy lah. Ya, kemudian di elastisitas. Elastisitas itu nanti munculnya adalah rangkaian pegas. Ya, rangkaian pegas. Rangkaian pegas itu ada rangkaian pegas apa? Seri dan ada rangkaian pegas paralel ya, rangkaian pegas seri dan rangkaian pegas paralel. Misalnya gini. Asik. Terus ya. Di sini ada benda gitu ya, ada V gitu ya. Sebutlah ini adalah K1, K2, K3, K4, lalu K5, K6, K7 gitu ya. Lalu ditanyakan berapakah besar energinya yang ditimbulkan ini atau delta X-nya atau apanya lah terserah. Nah, sekarang anggaplah K1, 2, 3-nya semuanya sama ya, adalah K. Maka langkah yang harus kita ambil itu kita menyederhanakan rangkaian pegas ini dari yang paling bawah. Ini K2 dengan K7, K6 dengan K7 tersusun apa? Paralel. Berarti K67 sama dengan apa? K6 ditambah K6 berarti sama dengan K ditambah K. Berapa? 2K. Itu K67. Ingat, terbalik dengan resistor loh ya. Ya, oke. Nah, ini kan cuman kamu dikecoh aja. Sebetulnya kan ini bisa paralel semua. Atau supaya asik lagi ini kita taruh lagi satu deh. Ya, gini nggak apa-apa. Jadi ini K8 gitu ya, K8. Maka berikutnya kita sederhanakan ini, yang seri ini. Jadi
S1 lah gitu ya. Berarti sama dengan K8 dikalikan K67 dibagi dengan K8 ditambah K67. Berarti ini K dikalikan 2K dibagi dengan K ditambah dengan 3K. Sama dengan berapa? 1/2K ya. Ya atau ya? Oh ini 2D? Yo, sorry. 2. Berarti ini berapa? 2/3? Ya, 2/3K. Oke, sekarang ini diparalel dengan ini. Berarti sebut aja KP1. KP1 maka K5 ini ditambah dengan KS1. Berarti K ditambah dengan 2/3K. Maka sama dengan 5/3K. Oke? Oke, Tone? Oke. Nah, sekarang 2, 3, 4. Sebutlah KP2 gitu ya. KP2 maka sama dengan K2 ditambah dengan K3 ditambah K4. Berarti sama dengan K ditambah K tambah K sama dengan 3K. Selanjutnya kita cari K total, berarti 1 per K total. Ini sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per KP2 ditambah 1 per KP1. Ini nggak bisa langsung. Jadi berarti 1 per K ditambah 1 per KP2 3K ditambah dengan 1/5/3K. Maka 3-nya ini naik, 3 dengan 5 berapa? 15 ya. Berarti ini 15 ditambah dengan 3 kali 5 juga 5 di sini ya. Kemudian ini ditambah dengan 15 juga ya. Ini per 15K. 30 berapa? 35/15K. Berarti K totalnya berapa? 15/35K atau sama dengan 3/7K. Anggaplah K-nya sama dengan 700 Newton per meter. Berarti K total sama dengan berapa? 3/7 dikalikan dengan 700 Newton per meter. Sama dengan 300 Newton per meter. Nah, misalnya W-nya sama dengan 3000 Newton. Gitu loh. Atau 300 Newton lah, jangan 3000, terlalu besar angkanya itu ya. 300 Newton nih, ya. Maka untuk cari delta X, berarti ini sama saja dengan W dibagi dengan K total. Berarti sama dengan 300 Newton dibagi dengan 300 Newton per meter. Berarti sama dengan 1 meter. Kalau ditanyakan energinya, berarti sama dengan apa? Energi sama dengan apa? Ada yang ingat enggak untuk cari energi? Ayo. 1/2 K delta X kuadrat. Sebetulnya nggak perlu dicari delta X-nya, nggak ada masalah. Kenapa? Delta X itu kan sama dengan apa? F per K kan? Jadi ini sama saja 1 per K total dikalikan dengan F kuadrat dibagi dengan K total kuadrat. Coret. 1/2 F kuadrat per K total. Itu untuk cari energi totalnya. Gitu. Aldrik, jangan bobo. Bisa ya? Tapi nanti lebih sederhana dari ini rangkaiannya. Jadi kalau yang sudah lebih ribet dikit rangkaiannya kamu bisa, apalagi yang sederhana, pasti ya isi gitu ya. Istirahat atau belum? Oke, berikutnya adalah ini tabung bocor. Atau nanti bisa juga ada yang lain soalnya yang jelas kalian menggunakan hukum kekekalan Bernoulli punya. Yaitu apa? Ada yang hafal hukumnya Bernoulli? P1 ditambah rho G H1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Tergantung nanti yang ditanyakan apa. Apakah P-nya, P2-nya, atau V-nya, kita nggak tahu ya. Tetap juga berlaku rumus bahwa A1V1 sama dengan A2V2. Atau D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Atau R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Tetap berlaku itu ya. Ini persamaan kontinuitas. Jadi gampang lah. Untuk ini berarti di pipa Bernoulli atau pipa Venturi.
atau tabung pitot, tapi kayaknya nggak sampai ke tabung pitot. Nah, sekarang untuk yang apa namanya? Tangki yang bocor, ya, tangki bocor, anggaplah ini adalah tangkinya. Kemudian tangkinya ini berada di atas meja seperti ini. Lalu ada yang bocor. Misalnya bocor di titik ini. Jadi ini berisi cairan penuh. Maka kecepatannya di sini sama dengan apa? V sama dengan akar dari 2GH kan? Tapi hanya ingat, H yang kamu ambil adalah H ini. Hanya ini adalah H1. Lalu kalau ini jatuh, kan ini lintasannya berbentuk hiperbol gini ya. Berarti T-nya di sini nanti akar sama dengan akar 2H dibagi G. Tetapi hanya yang mana? Hanya adalah yang ini. Yang di sini itu adalah hanya adalah H2. Nah, kalau jarak terjauhnya itu adalah ini. Ini adalah X-nya. Maka di sini X. X itu sama dengan apa? V dikalikan time kan? V-nya akar 2GH. Dikalikan akar dari 2H dibagi G. Boleh nggak digabungin? Ini H1, ini H2 ya. Ini H2, di sini adalah H1. Kita bisa gabungkan tuh. Ada yang bisa hilang nggak? G-nya hilang. 2 kali 2 berapa? 4. Akarnya 4 berapa? 2. Berarti yang tersisa di dalam H1 dikalikan H2. Jadi kalau misalnya H1-nya sama dengan 2 meter, lalu H2-nya sama dengan 8 meter, maka berarti ini 2 dikalikan akar 2 kali 8. 2 kali 8 berapa? 16 di akar berapa? 4. 4 kali 2? Oke, berarti 8 meter. Seperti itu. So easy. Pokoknya semua isi. Ya, gitu. Kalau kalian bisa kerjakan itu soal-soal di SKL bisa kok. Nah, konduksi kalor. Suhu sambungan logam. Loh, udah 14 nomor loh. Dibocorin soalnya. Logam 1. Logam 2. Ibu sengaja bikin panjangnya berbeda. Panjangnya di sini adalah L1, yang ini adalah L2. Sini suhunya mau berapa? 20, oke. Derajat Celcius. Yang di sini mau berapa? Yang tinggi. 50. Hah? Berapa? 50. Ya udahlah. Nixon bilang 50. Ya udah 50 derajat Celcius. Ini luas penampangnya sama enggak? Luas penampang itu yang ini, di sini. Ini dengan ini. Sama kan? A-nya berarti sama. Jadi di sini berarti A1 akan sama dengan A2. Suhu sambungan logamnya adalah T. Yang perlu kamu ingat, di hantaran kalor itu delta T itu sama dengan suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Pertanyaannya, T dibandingkan 20 lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih tinggi. T dibandingkan 50 lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih rendah. Kalau begitu di sini delta T1 akan sama dengan T1 dikurangi 20 derajat Celcius. Sedangkan delta T2 itu sama dengan apa? 50 derajat Celcius dikurangi dengan T. Ya, ingat itu ya. Nah sekarang, ada yang ingat rumus hantaran kalornya? Q per time itu sama dengan apa? K A delta T per L kan? Ya atau iya? Lupa. Nah, K ini adalah koefisien hantarannya. Anggaplah K1 sama dengan 2 per 3 K2 gitu. Nah, hantaran kalor di sini di benda pertama dan benda kedua itu sama. Artinya apa? Q1 per T akan sama dengan Q2 per T. Maka K1 A1 delta T1 per L sorry. Iya, cocok. Ini per T ya. Per L1 akan sama dengan K2 A2 delta T2 per L2. Itu sama. Sebutlah L1 dibanding L2 sama dengan misalnya 3 dibanding 4. Apa-apa. Nah,
Kalau gitu kita masukkan nih, A-nya sama, berarti kamu coret aja, A-nya habis gitu ya. A-nya habis, sekarang kita masukkan, K1-nya berapa? 2/3 K2 kan? Dikalikan dengan delta T1 sama dengan apa? T1 dikurangi 20. Dibagi dengan L1 sama dengan 3/4 L2. Maka ini 3/4 L2. Ini sama saja dengan K2 dikalikan berapa? 50 dikurangi dengan T kan? Lalu dibagi dengan L2. Apa yang bisa hilang? L2 hilang, K-nya juga hilang. Oke. 2/3 dibagi 3/4 berarti berapa? 2/3 dikalikan 4/3 kan? Kali ini T1 dikurang 20 sama dengan berapa? 50 dikurangi T. 8/9 dikalikan T dikurang 20 sama dengan 50 dikurangi T. Kali silang. Berarti 8T dikurangi 160 sama dengan berapa? 9 kali 50? 450 dikurangi dengan 9T. T, kalau 9 dong. Berarti 17T sama dengan 450 ditambah dengan 160. 500 berarti 610 ya. Ya udah. Berarti suhu sambungan logam sama dengan berapa? 610 kita bagi dengan 17. Cari sendiri. Seperti itu. It's so easy. Ya. Pokoknya semuanya isi gitu ya. Enak banget ya Bu Ros bilang ya. Iya. Enggak. Ya, termodinamika. Di termodinamika itu kita ke mesin Carnot. Ya. Mesin Carnot nih. Di mesin Carnot nanti yang ditanyakan apa yang nggak tahu. Yang penting ini kamu tahu ini. Ya, ini adalah T1, ini adalah T2. Yang masuk ke sini adalah Q1, di sini ada W, yang turun di sini adalah Q2. Ada yang ingat rumus efisiensinya? Sama dengan apa? 1 dikurangi T2 per T1. Itu dulu, T1-nya di atas ya, T2-nya di sini. Yo, ini kita kalikan dengan 100%. Kemudian eta juga sama dengan apa? 1 dikurangi Q2 per Q1 dikalikan dengan 100%. Dan ingat bahwa Q1 sama saja juga dengan W ditambah dengan Q2. Kalau cari W berarti sama dengan Q1 dikurangi Q2. Cari Q2 berarti sama dengan Q1 dikurangi dengan W ya. Yaitu. Ya udah nanti tinggal kamu kasih masuk aja. Jadi misalnya aja diketahui misalnya W-nya sama dengan misalnya 4000 Joule. Kemudian reservoir tingginya misalnya di suhu berapa? Jangan, itu harus tidur tuh sampingnya Trivena, siapa lagi itu sleeping lagi, enaknya lagi tidur. Misalnya 527 lah ya. 527. Yang di sini anggaplah 27 gitu. Maka untuk itu kamu harus cari T1-nya itu dalam Kelvin. 527 ditambah dengan 273 berapa? Berapa? 800. Kemudian T2-nya sama dengan 27 tambah 273 berapa? 300. Begitu efisiensi berarti sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 dikalikan dengan 100%. Berarti berapa? 1 dikurang 300 per 800 kali 100%. Coret sama dengan berapa? Berarti 5 per 8. 500 per 8% kan? Oke, sampai di situ. Nah, sekarang yang mau dicari boleh Q1, boleh Q2. Ya, boleh Q1, boleh Q2. Sebetulnya bisa langsung dapat sih ya. Karena kan itu udah dapat. Nah, efisiensi itu juga kan sama saja dengan apa? W dibagi dengan Q1 kan? Ya atau ya? Sela, jangan sleeping. Nah, berarti di sini kamu udah bisa cari tahu itu Q1-nya berarti sama dengan apa? W dikalikan dengan dibagi dengan
Efisiensi kan? Ya, oke, yaudah. Tinggal kamu kasih masuk, maka di sini sama dengan 4.000 Joule dibagi dengan 500 per 8%. Tapi ini kan ratusnya ini kamu per 100 kan, coret nih. Berarti sama dengan 4.000 dikalikan 8 per 5 Joule. Coret 8.000. Cocok, 800 nih, 800 kali 800, 6.400. Ini W-nya. Q1-nya. Cari W2 ya, Q2 ya tinggal dikurang aja. Atau kalian bisa menggunakan rumus langsung lagi ya boleh, nggak apa-apa. Pakai rumus langsung kan gini. Ya bisa untuk cari Q2-nya. Tuh. Nah, cari Q2 di sini kan 1 dikurangi T2 per T1 kan sama dengan 1 dikurangi apa? Q2 per Q1 kan? Oke? Oke atau oke? Berarti apa? T2 per T1 akan sama dengan Q2 dibagi dengan Q1. Maka Q2 sama dengan Q1 dikalikan T2 dibagi dengan T1. Ya udah, pakai ini ya boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau Q1-nya kamu udah dapat gitu, ya. Oke? Ya, itu termodinamika. It's a easy. Ya, asik ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah efek Doppler. Di gelombang bunyi efek Doppler itu gampang sekali. Efek Doppler. Efek Doppler rumusnya apa sih? Atau taraf intensitas bunyi ya bisa, nggak apa-apa. Efek Doppler itu kan cuma ini aja. Fp sama dengan apa? Fs kali apa? V plus minus Vp per V plus minus Vs. Ya, ini berarti pendengar mendekati sumber. Yang ini juga pendengar mendekati sumber. Ya, itu aja. Jadi kalau misalnya ini pendengar, ini sumber. Pada saat ini ke sana, berarti ini Vp positif. Maka kalau menjauhi, berarti Vp negatif. Lalu kalau sumber menjauhi, Vs positif. Kalau dia mendekati, berarti Vs negatif. Udah, selesai. Itu efek Doppler. Ya. Jadi it's so easy. Gampang. Atau nanti bisa jadi yang keluar itu adalah taraf intensitas bunyi. Kayaknya taraf intensitas bunyi deh. Nah, kamu ingat, apa itu rumusnya TI? Ayo. TI2 itu sama dengan TI1 ditambah dengan 10 log N. Tergantung ada berapa. Tapi kalau misalnya jaraknya juga berubah, berarti ini harus ditambahkan lagi dengan 10 log dari R1 per R2 dipangkatkan 2. Ya. Kenapa? P itu sama dengan apa? I sama dengan apa? P dibagi dengan A kan? Ya atau ya? Cocok ya? Cocok atau cocok? Yo. Ya. I1 dibandingkan dengan I2 berarti sama dengan apa? A2 per A1. Ini sama saja dengan R2 per R1 pangkat 2. Atau I2, log I2 per I1 ditambah lagi. 10 log I2 per I1 ya. Nah, I2 per I1 berarti sama dengan R1 per R2 kita pangkatkan 2. Seperti itu. Nah, contoh yang paling ribetnya nih, yang paling ribetnya. Misalnya nih, untuk berapa? Kamu mau pilih angka berapa? 50, oke. 50 sumber bunyi itu memiliki taraf intensitas misalnya berapa angkanya? 10, oke, 10 desibel. Nah, sekarang mau berapa ratus? 100, oke, untuk 100 sumber bunyi. Kemudian jaraknya berubah, misalnya R2-nya ini sama dengan misalnya berapa?
50R1. Oke. Ditanyakan TI2-nya berapa? Nah, ini kan sumber bunyinya berubah, jaraknya berubah. Maka kalian gunakan TI2 ini sama dengan tadi gimana? 10 log. Di sini ada N ya, log N ya. Berarti ini N2 dibagi dengan N1. Ini ditambah dengan 10 log dari R1 dibagi dengan R2, ini kita pangkatkan 2. Seperti itu. Jadi tinggal tambah. TI1-nya lupa. TI1. Nah, berarti 10 log dari N2-nya berapa? 100 kan? Dibagi 50. Ditambah dengan 10 log dari R1 dibagi dengan 50 R1 pangkat 2. Ini ditambah dengan 10 desibel. Maka ini berarti sama dengan 10 log 2 dikurangi dengan 20 ya. Ini 2-nya turunkan aja ya. 2 turun ke sini berarti log dari 1 log 5 langsung. Tidak. 2 ya. Toh? Coret. Wait. 0,0 berapa tuh? Tuh kalau mau ngitung langsung. Ya, oke. Tulis dulu ini. 10 log dari 1/2500. Berarti berapa? 1/2500. Ya, ditambah dengan 10 desibel. 0, berapa nih? Kan 4. 4 kali 10 pangkat minus berapa? Ya udah, ini 10-nya pangkat min 2-nya naik ya, 10 pangkat min 2. Lalu 100 dibagi dengan 4 25 kan 4, berarti 10.000. Ya udah, 10 log 2 ditambah dengan 10 log berapa tadi? 4 kali 10 pangkat minus 4 ditambah 10 desibel. Berarti sama dengan 10 log 2 dikurangi 40 log 4 ditambah dengan 10 desibel. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya, nanti diselesaikan lah seperti itu ya. Intinya itu, Ci. Yes. Habis waktu ya? Oke. Oke, Mi, sampai sini dulu. Ingat ya, baru sampai nomor 16 ya.